kita lanjutkan ya. Surat Hud ya. Ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Mangkana barang siapa yang adalah diaman yuridul hayatad dunya, dia menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami sempurnakan kepada mereka amalan-amalan mereka, fiha padanya di dunia, wahum dan mereka fiha di dalamnya di dunia ini layub khosun tidak dikurangi. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang laisa lahum tidak ada bagi mereka fil akhirah di akhirat illan nar kecuali neraka, wa habita dan binasa masonau apa yang mereka perbuat biha padanya, wa batilun dan batil sia-sia, makanu ya'malun apa yang mereka perbuat. Ayat ini secara jelas ya menunjukkan siapa saja. Man itu artinya umum, siapa saja, termasuk lafal yang umum ya. Dia menghendaki penghidupan dunia. Ini dalam masalah beramal. Orang beramal di dunia ini untuk mencari kesenangan penghidupan dunia dan perhiasan dunia. Amal apapun juga. Di ayat ini beberapa mufasir kayak Ibn Abbas dan yang lainnya ya, ini berkaitan dengan soal riya katanya. Orang yang riya, pamer, orang yang mencari dunia, beramal, bahkan beramal amal baik untuk beribadah, beramal soleh zahirnya ya, mungkin ada yang beramal sholat malam kah, beramal puasa kah ya, atau bahkan ibadah haji kah ya, atau yang lain-lain ya, tapi tujuannya tujuan dunia, untuk mencari kesenangan di dunia. Itu akan disempurnakan oleh Allah amalan mereka di dunia ini, artinya dibalas dengan balasan di dunia ini dengan sempurna, tidak dikurangi insyaallah. Tetapi
mereka di akhirat ya, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Laisa lahum fil akhirah illan nar, kecuali neraka. Makanya hendaklah berhati-hati ya. Berhati-hati apa? Berhati-hati kita jangan sampai salah niat ya. Walaupun seorang yang beramal, amalnya itu zahirnya amal soleh, amal baik, ya sholat, ya puasa, ya sodakoh, ya umroh, ya haji, ya apa saja. Kalau untuk mencari dunia itu di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sebagian ulama di kontemporer ini juga ya, karena kan musim ada orang apa menjadi badal haji, badal haji umroh ya, golek duit, melek-melekan golek duit, bahkan dipromokan oleh biru-biru ya. Ada tuh orang biru nawarkan, siapa yang mau badal haji, badal umroh, bayar dari haji hanya bayar 15 juta apa berapalah gitu ya. Berdasarkan nasihat ini katanya, orang yang ini apa jadi badal itu ya, salah satu syaratnya itu orang beribadah tidak untuk cari dunia. Menurut ini yang sekarang ada seperti apa namanya, Lajnah Daimah ya, ada apa namanya pemberi fatwa yang termasuk kontemporer ini ya. Orang menjadi badal cari duit. Kalau orang beribadah cari duit, itu dapatnya duit, akhirat tidak dapat. Jadi kalau dia kerja di sana, cari badal di sana, hanya cari duit, itu termasuk terlarang. Kenapa? Karena ibadah tidak boleh untuk cari duit. Kalau sampean jadi badal gantikan orang tuanya tidak bisa haji, kalau sampean haji, sudah haji terus menghajikan orang tua, ini termasuk apa ya, ibadah yang baik. Orang tuanya sudah tua, sebenarnya mampu untuk berhaji, tapi belum sempat haji, sudah meninggal ya. Nah, itu dihajikan oleh keluarganya, tapi yang berhaji ini semata-mata mencari ridha Allah, boleh. Tapi kalau dia berhaji untuk cari duit ya, kalau jadi batal kan cari duit ya, siapa mau tak genteni saya kaji, mau bayari saya, apalagi sudah di sana ngirit, barangnya sudah di sana, tidak pakai apa transportasi dari Indonesia ke Arab ya, sehingga bayarnya murah. Membatali haji cukup 15 juta, padahal kalau orang berangkat ke sana 15 juta untuk perjalanan pesawatnya tidak cukup ya. PP tidak cukup 15 juta, apalagi musim haji ya. Kalau musim haji ini, kalau haji bayarnya boleh kata 2 kali. Kalau ngantar sana taruh, baliknya kosong, itu sama dengan bayar 2 kali. Pulang itu jemput, baliknya kosong ya, sehingga bayarnya lebih mahal ya, wajar. Beda dengan orang ini kan, berangkat sana bawa, pulang bawa ya. Kalau tidak bisa bawa, yang dibawa apa, pesannya banyak sekali kok, sana penuh, pulangnya pomada ya sedikit ya gitu, sehingga biayanya lebih besar. Itu makanya saya ulangi, salah satu apa namanya syarat ya, syarat ibadah diterima oleh Allah itu amal untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Sama jadi badal haji untuk cari dunia, itu terkena ayat ini ya. Ulaika fil laisalahum fil akhirah ilan nar. Astagfirullah, berat ya. Itu salah satunya. Makanya kalau sama jadi biru apa, biru haji apa umroh, hati-hati ya ya, nawarkan orang untuk jadi badal hanya cari duit, itu bisa terkena ayat ini.
Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi orang yang beramal apapun juga ya, ada orang haji biar pulang namanya tambah gitu, gagah namanya saya sering gak guyoni ya, haji ping telu gitu, itu guyonan saya gitu, karena hajinya 3 kali ya gitu. Kalau carinya itu tambah nama titel di depan ya, hanya itu yang dicari. Laisa lahu fil akhirati ilan nar. Astagfirullah. Semua ya. Orang yang sedekah ya gitu, orang kemarin korbannya orang-orang itu yang berduit kadang-kadang besar ya. Cari yang bagus. Kita juga tidak menuduh itu sombong atau pamer ya. Enggak boleh. Tapi kalau itu memang hanya karena kesombongan juga terkena ayat ini. Tidak akan dapatkan balasan kecuali neraka. Sebab yang dinilai adalah niatnya di sini, hatinya bagaimana. Mengagungkan Allah karena diperintah oleh Allah, ambil yang terbagus, bagus sekali. Ya zamannya salah satu 2 anaknya Adam, itu satu diterima, satu ditolak. Yang satu kan diperintah oleh Allah, ambil cari yang terbagus dari antara karena peternaknya, ambil yang paling bagus diserahkan ini untuk berkorban. Diterima oleh Allah, api datang terbakar hilang, tanda diterima oleh Allah. Gitu ya, mubazir sapi terbakar hilang ya. Satunya nanti terbakar saja ya, cari yang ini saja, yang jelek-jelek saja ya. Allah tidak mau, tidak terima, sudah ya gitu. Ini ya, ini penting ya, karena niat memang tidak kelihatan soal niat itu ya. Orang mengajar niat biar terkenal jadi mubalek kung iya, mubalek 1 juta umat ya. Niatnya hanya itu ya, laisa lahum bil akhirah illan nar, apa sajalah ya, apalagi amalan dunia ya, amalan dunia, apalagi yang menipu itu, tahu menipu, pembangunan jalan, wah halus megah, terima kasih si fulan, padahal fulan rambangun apa kehilangan duit, numpang nama saja di situ. Iya, itu kan double itu. Iya, sudah tidak kehilangan duit, apa cari nama lagi. Ya. Nah, sudah akan jauh lebih berat ya. Itu soal orang yang menghendaki dunia, dan itu pun dibatasi. Sebagian yang sudah mansuh ya, bagian yang ya memang itu dibatasi ya. Seperti di surat Al-Isra, ya sekalian lihat ya. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 21 terkait dengan ayat ini. Itu di sana disebutkan ya, mangkana yuridul ajilah, siapa saja yang dia itu menghendaki al-ajilah. Al-ajilah itu yang kontan, yang segera, maksudnya menghendaki dunia ini. Artinya sama, beramal mengharapkan balasan di dunia. Orang riya itu kan balasannya di dunia, terkenal, dilihat orang, disanjung orang, itu. Ajalna lahu fiha, kami akan segerakan bagi dia di dunia ini. Mana sa'u, tapi apa yang kami kehendaki, hanya kami Allah kehendaki. Liman nuridu, untuk orang yang kami kehendaki. Tsumma, kemudian ja'alna lahu jahannam, kami jadikan jahanam buat dia. Yaslaha, dia akan masuk ke dalamnya, dalam jahanam. Madhmumam madhuro, dalam dan tercela dan terusir. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan mengusahakan untuk akhirat dengan usahanya, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, wa ulaika kana sa'yuhum masykura, maka adalah mereka itu adalah usahanya disyukuri, diterima. Kulan, semuanya,
Artinya semua yang menghendaki dunia maupun menghendaki akhirat, ya. Numitu haula wa haula min ata'i rabbik. Kami memberikan pada mereka dan mereka, baik yang niat dunia niat akhirat, ya. Min ata'i rabbik, dari pemberian pemeliharamu. Wa makana ata'u rabbika mahduron. Tidaklah pemberian Rabbmu itu akan terhalang, tidak bisa dihalangi. Mahdur, ya. Mamnu, ya. Tidak terhalangi. Undur, perhatikanlah kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu akbaru darajat, lebih besar derajat-derajat. Wa akbaru tafdilan, dan lebih besar juga tafdilnya, keutamaannya. Ini ada tambahan, ya. Jadi barang siapa yang menghendaki yang kontan, menghendaki di dunia ini, artinya menghendaki dengan amalnya, dengan perbuatannya, dengan ibadahnya, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun sedekah, walaupun kurban, hanya untuk mencari balasan yang kontan di dunia, disanjung-sanjung orang, ya, dipuji-puji banyak orang, ajalna lahu fiha manasya'u, kami akan segerakan baginya padanya apa yang kami kehendaki, artinya yang sesuai dengan ketetapan dari Allah. Kalau tidak, ya tidak. Orang karepe tenar, karepe jadi bisa orang haji, biar nanti pulang haji dagangannya laris, ya. Terus jadinya tidak laris, ya Allah tidak menetapkan itu. Bab manasya'u liman nuridu, jadi apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami kehendaki, artinya sesuai dengan ketetapan dari Allah. Maka kalau tadi di ayat tadi juga gitu, ya. Ini siapa yang menghendaki nuwafi ilaihim tadi, ya, yuridu hayat dunia wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum biha, itu ya nuwafi kami sempurnakan pada mereka amalan mereka, ya, maksudnya yang memang ditetapkan oleh Allah, seperti yang di surat Al-Isra ayat 17 ini, ayat 17 ini, ya. Itu ayat 18, ya. Itu ya apa yang dikehendaki oleh Allah, kalau tidak, oh tidak akan, ya. Yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Jadi manasa'u liman nuridu, apa yang kami kehendaki untuk orang yang kami kehendaki. Demi ini barangnya memang untuk orang itu, yang dikehendaki ya orang itu, tidak yang lain, tidak bisa dipindahkan yang lain, gitu. Orang bekerja sekarang ini banyak orang-orang yang nanti sebentar lagi kan ada pilek sama pilpres sama pilkada, ya ada bentar lagi, ya. Orang rajin sedekah, ini beramal gini biar nanti terpilih sebagai anggota yang terhormat anggota dewan, apa jadi kepala daerah, apa kepala negara, atau kepala apa kono, ya maunya begitu. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun sudah bersusah payah, wajin puasa Daud, sehari puasa rendah terus, dan dipamerkan ini, puasanya Daud top, hafal Quran 40 juz saking gobloknya itu, Quran 40 juz ini, ya. So, apa lagi dipamerkan gitu, ya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bakal jadi, ya, tidak bakal jadi kalau memang tidak ditetapkan oleh Allah. Kan boleh dikata semua gitu, banyak sampai keyakinan arep jabat randi duit, ora dadi, ra mungkin. Sudah menjadi semacam keyakinan masyarakat gitu. Nah, itu ya. Kalau sini enggak, yang menjadikan jadi atau tidak bukan karena duit, tapi karena ketetapan dari Allah. Walaupun sudah mengeluarkan duit banyak, kalau Allah tidak menghendaki, tidak jadi. Yang jelas di dunia begitu, ya.
Tapi di akhiratnya sudah pasti, summa ja'alna lahu jahannam. Kami jadikan jahanam, mesti masuk jahanam. Semua orang yang berniat untuk cari dunia saja, walaupun amal soleh, walaupun sholat tadi, walaupun tadi ya, hanya untuk mencari dunia, itu tempatnya di neraka jahanam. Tidak akan mendapatkan bagian di akhirat sama sekali, kecuali jahanam. Dunia mungkin dapat, tapi yang ditetapkan dikehendaki oleh Allah. Nah, gitu. Bisa kaya raya, bisa dapat jabatan tinggi, bisa ya. Semua dikasih oleh Allah, haula wa haula min atarabik. Tapi kalau Allah itu menghendaki memberi, tidak bisa ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa menolak sedikit pun. Entah itu bodoh, entah itu pinter, entah itu apa, pokoknya mau jadi presiden jadi kalau Allah menghendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, orang bilang Indonesia wong pinter agak, sing dipilih sing bodoh, bukan soal. Ya, ya. Kalau Allah menghendaki jadi siapapun juga. Itu kalau niatnya itu begitu. Yang jelas di akhirat jahanam yaslaha madmuman madhuro. Sudah masuk neraka jahanam, tercela, diusir, hanya tidak mendapat kebaikan. Gitu. Walaupun semuanya dikasih di dunia ini, ya. Diberi oleh Allah karena pemberian Allah, tidak ada yang bisa menolak. Di akhiratnya sudah jelas neraka jahanam. Sementara orang yang arad dal akhirah, menghendaki akhirat ya, dan mengusahakan untuk akhirat, dia beriman, makanya usahanya diterima oleh Allah, maskur, disyukuri oleh Allah, diterima oleh Allah ya gitu. Lihatlah ya, sampai di sini undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Silahkan perhatikan kalau soal dunia ini, kamu lihat saja, sebagian dilebihkan atas sebagian yang lain, tidak ada yang bisa menolak. Ya, ini kaya, ini miskin, begini. Ada yang kerja, masya Allah, dol kayak disuntak, gurujuk. Ya. Kalau orang-orang yang punya ilmu begitu malah takut. Kok takut kenapa? Ya berat tanggungannya, apalagi kalau ini ikuti madhabnya Al-Ustadz ya, mungkin zaman juga belum tahu. Orang yang punya rumah atau tanah atau yang lain yang tidak ditempati itu dianggap sebagai simpanan dan harus bayar zakat. Sampai di tanah bakal bukan petani, sama pekerjaannya pedagang gitu. Dagang punya duit banyak, lah beli tanah, misalnya satu di tempat kota, di tengah kota, harganya 10 miliar, misalnya gitu ya, dibeli, punya duit, nganggur, ya, harus dizakati tiap tahun, ya, tanah itu dizakati tiap tahun, karena ini makan simpanan. Sebab dia sekarang ini yang nyimpen, sing aman jadi nyimpen tanah, ya. Tidak pernah turun harganya, naik terus. Misalnya harganya 10 miliar kan tiap tahun harus kena zakat 2,5%. Bisa ngitung tuh? Tidak bisa ngitung. Bisa ngitung ya wis. Mahasiswa kudu bisa ngitung. Ya apalagi dosen-dosen. Ya, gitu. Kalau 1.000 saja, 1 miliar saja 25 juta, gitu. 25 juta. Kalau 10 miliar berarti 250 juta tiap tahun, keluarkan 250 juta. Oke. Wah, kalau gitu ya berat gitu gini. Ya. Sering saya sampaikan, kalau 250 juta itu dianggap berat, dianggap besar. Lah yang 9,7,5 miliar kuwi memang kecil. Bingung kamu berarti. Iya. Itu tidak ada masalah, keluarkan. Ya. Itu sehingga kalau yang disuntak tadi gerujuk itu justru berat, tanggungan di hadapan Allah, belum tentu zakatnya beres. Ya, punya simpanan yang besar, kan jadi bebanan nanti di akhirat. Nah, gitu. Apalagi, saya ulangi, apalagi niatnya hanya cari dunia, kesenangan dunia. Ya, di dunia belum mesti senang.
dengan harta yang banyak itu. Kemarin saya punya teman ya dari ke Lampung, dia ngurusi tanahnya, jadi punya tanah, beli tanah di Lampung sini, nilainya sekitar 5 M. Ini tanah sudah berkali pindah, tidak ada masalah. Waktu dia beli, diminta orang, katanya ini dulu sebelum dijual itu sudah dibeli katanya. Pengadilan akhirnya kalah, hilang duit 5 miliar habis. Wirawiri nyewa awalnya mau ditangani sendiri, jadi terus cari apokat itu ya. Apokat dengan kebun enak jadi advokat itu ya tetap akhirnya tekan kasasi, kalah, sudah balik. Saya tanya terakhir ini gimana, sudah hilang, ya sudah selesai. Nah gitu, itu contoh saja ya, dunia bisa begitu. Jadi kembali sini ya, semua dikasih saja, yang ditetapkan oleh Allah, yang baik yang buruk semua dikasih oleh Allah. Numitu haula wa haula semua. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Bagaimana kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Wal akhirah akbaru darajat wa afdal tafdila. Gitu. Ini pembatasan dari surat, jadi surat Hud ayat yang ke 15 dan 16 ya. Itu dibatasi dengan ini ayat 18 sampai 21 dari surat Al-Isra. Jadi tidak semua diberikan di dunia, tetapi ya hanya diberikan yang memang dikehendaki oleh Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak. Intinya orang beramal, amal apapun juga, termasuk ibadah-ibadah mahdhah, kalau niatnya untuk mencari ketenaran di dunia, kesenangan di dunia, semua akan mendapatkan jahanam, dan rugi neraka jahanam ya, kekal di sana rugi gitu, hingga tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, di dunia bisa mendapatkan kalau ditetapkan apa memang ditetapkan oleh Allah, hingga tidak ada untungnya orang beramal karena cari dunia ya. Beramal di dunia apa saja, termasuk seperti saya mengajar begini, dakwah, niatnya cari dunia. Dunia itu bisa duit ya, bisa uang, bisa apa, bukan uang, hanya nama, terkenal gitu. Sebagian yang sering sampaikan juga ada 3 golongan itu ya, 3 golongan orang yang pinter dakwah gini neraka. Orang kaya dermawan, sedekah mana-mana sedekah neraka. Ada orang yang jihad sampai mati syahid neraka ya, karena apa, niatnya yang salah, hanya mencari ketenaran di dunia saja. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi makanya perlu kita koreksi niat kita ya, niat kita koreksi gitu. Nah, demikian juga di surat Asy-Syura ayat ke-20 juga ada ya. Bisa dilihat surat Asy-Syura surat 42 ayat 20 ya. Mangkana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang dia menghendaki harsal akhirah. Harsal kan tanaman ladang di akhirat, maksudnya penghasilan di akhirat. Nazid lahu fi harsihi, kami akan menambah baginya dalam tanamannya itu. Maksudnya siapa yang menghendaki bagian di akhirat akan ditambah oleh Allah. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha, dan siapa yang dia menghendaki harsa dunia, tanaman di dunia, maksudnya penghasilan di dunia ini, nu'tihi minha, kami berikan darinya. Dunia kasih oleh Allah. Wa malahu fil akhirah min nasib, tidak ada baginya di akhirat dari bagian, tidak ada bagian di akhirat sama sekali gitu. Itu yang di surat Asy-Syura ayat 20. Bahkan nanti diterangkan juga oleh Rasulullah SAW di kitab Sahih Muslim, di Ibnu Majah dulu saya lihatnya Ibnu Majah. Kalau yang kitab Az-Zawaid
artinya sanadnya sahih, apa rawi-rawinya thiqat, ya. Itu dari Zaid bin Sabit, ya. Dia mengatakan sahabat itu Rasulullah SAW yakul mangkanatid dunya hammahu, katanya. Siapa yang adalah dunia itu jadi himmahnya, keinginannya, cita-citanya, farraqallahu bai'alahi amrohu, Allah akan memisah-misahkan secara berikan sana urusan dia atas orang itu. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dia Allah menjadikan kefakirannya di depan matanya, melarat terus. Maksudnya apa? Yang namanya fakir itu bukan berarti tidak punya duit. Fakir sangat membutuhkan, ya. Orang fakir membutuhkan, bisa jadi kurang duit sangat butuh, tapi yang banyak duit juga sangat butuh, ya. Itu namanya fakir. Sudah kaya raya masih kurang terus, namanya melarat, fakir dia. Menteleng, kono rumahnya, wah itu, ya. Itu fakir namanya. Sudah hartanya melimpah ruah tapi masih fakir, ya. Gitu. Apa walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, tidak datang, ya, dunia ini kepada dia kecuali apa yang ditetapkan untuknya. Kalau Allah tak menetapkan, tidak akan dapat. Gitu. Wa mangkanatil akhirah niyatahu, siapa yang akhir itu jadi niatnya untuk akhirat, walaupun urusan dunia, ya. Walaupun apa urusan dunia, orang kerja, orang menikah, kan itu kan urusan dunia, ya. Tapi niatnya untuk akhirat, untuk kepentingan di akhirat, apa ada begitu? Ada banyak orang menikah. Saya menikah untuk apa? Nah, biar nanti di akhirat. Ada sebagian menikah masih gadis, masih jejaka saja, cari istri yang janda sing anaknya akeh. Karena apa? Kasihan, mau meramut anak-anak yatimnya, Masya Allah. Iya. Kayak dia sing jenenge siapa? Sabir. Iya. Kan dia orang tuanya meninggal syahid dalam medan tempur. Terus dia menikah tanya, nikahmu apa? Janda apa gadis? Janda. Kok tidak cari gadis saja yang nanti kamu bisa guyon-guyon gojekan sama itu? Ya. Enggak ya Rasulullah, saya punya adik-adik banyak kecil-kecil ya. Nanti kalau saya cari yang gadis gelut sama mereka gitu, ya. Saya cari yang janda sudah berpengalaman bisa meramut adik-adiknya gini-gini, Masya Allah. Niatnya begitu. Bapaknya mati syahid, dia gantikan sebagai bapaknya, menikah yang pilih yang janda karena meramut adik-adiknya. Subhanallah. Itu niatan nikah, tapi niatan untuk kebaikan akhirat. Banyak ada, ya, gitu. Sebaliknya kalau tadi ya, orang beribadah, puasa, kaji, tapi niatnya untuk dunia, tidak dapat apa-apa. Gitu. Jadi mangkanat akhirah niyatahu, siapa yang akhirat niatnya, ya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan perkara. Jadi dikumpulkan, yang dikumpulkan, datangkan. Ya. Yang tidak punya duit kasih duit dan seterusnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah menjadikan rasa kayanya ada di dalam hatinya, merasa cukup, merasa longgar, tidak pernah merasa kurang. Masya Allah, longgar di dalam hatinya, walaupun ekonominya cara orang bilang pas-pasan, ya, itu merasa longgar, tidak merasa kurang, tidak merasa fakir, ya, gitu. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Wa ta'ud dunya wa hiya raghimah, dunia datang juga dan dalam keadaan apa? Raghimah, rendah, dia nutut saja, dan tetap datang ya, jalan dunia tetap datang juga, ya, tidak usah metentong, tidak usah gini, datang juga dunia, diberi oleh Allah, entah jalannya bagaimana. Nah, gitu. Itu makanya perlunya apa? Niat, ya, niat sangat penting, ya, gitu. Untuk apa kita itu ngaji ini? Untuk apa kalian bekerja? Yang jadi guru, yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi pejabat, apa sajalah, ya.
niatnya untuk apa? Nah, gitu. Niatnya cari dunia, bagian neraka jahanam, sudah pasti. Dunia akan mendapatkan sesuai ketetapan dari Allah. Kaya ya kaya, miskin ya miskin. Tetap demikian tadi. Kaifa faddalna ba'dhum ala ba'din. Bagaimana? Perhatikan ya. Allah melebihkan atas yang lain. Ya, sebagian pengen jadi pejabat, sebagian tidak jadi pejabat, malah stres, ya, dan seterusnya. Ini sudah ketetapan dari Allah. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil dunianya, gitu. Tapi akhiratnya sudah jelas, pasti masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya kalau doa juga gitu ya, berhati-hati doa ya. Sampai orang-orang yang beribadah haji pun dungonen sing Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka kata ya Rabb, ini atina fid dunya. Apa ya fid dunya apa ya? Pokoknya dunya tok. Wis pengen sehat, pengen punya anak, yang belum punya anak, pengen dagangannya laris, yang dagangannya belum laris, ya. Pengen pekerjaannya lancar bagi yang tidak lancar, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya berhenti di situ. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Ya, jadi hadis ini ya sesuai dengan ayat itu tadi ya. Siapa saja yang niatnya hanya dunia, justru jadikan fakir di depan matanya, melarat terus, pengen terus, kurang terus, tidak pernah merasa puas dengan dunia, justru dicerai berikan bagian-bagian, pisah-pisahkan sana ya. Tapi kalau orang yang menghendaki dunia ya menghendaki akhirat ya, itu justru yang dikumpulkan oleh Allah, yang datang sudah. Jadikan kayanya ada di dalam hatinya, selalu merasa cukup dengan apa yang ada yang diberikan oleh Allah ya. Dunianya datang dengan longgar saja, dengan mudah saja, rawimah gitu. Mudah saja datangnya itu ya. Itu dunia yang memang ditetapkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi sama sekali. Ini yang terkait dengan ayat itu tadi, apa namanya, surat Hud ayat 15 dan 16 ya. Jadi semua amalan mereka di dunia ini semuanya batil, binasa, lenyap, hilang ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 ya. Afaman kana ala bayyinatin, adakah maka orang yang dia itu di atas bayinah, keterangan, tunjuk, min rabbihi, dari Rabbnya, wayatluhu syahidun minhu, yatlu ini ada yang mengiringinya atau membacanya sebagian gitu, syahidun minhu, seorang penyaksi darinya. Syahid ini macam-macam, antara lain ini syahid ini malaikat Jibril. Jadi apa mangkana alai bayinatin, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus yang bayinah ini maksudnya dari petunjuknya Al-Quran, dari Rabbnya, hidup berdasarkan Al-Quran. Terus yang membacakan syahid, jadi malaikat Jibril dirinya itu ya. Wa min qabli, dan dari sebelumnya, sebelum ini bayinah tadi ada kitab Musa sebagai saksi juga, kitabnya Nabi Musa, yakni kitab Taurat, yang jadi imam warahmah, menjadi imam, jadi ikutan imam itu, jadi petunjuk ya. Warahmah, dan jadi rahmat. Ulaika yu'minu nabi, mereka itu beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang kufur kepadanya, kepada Al-Quran, minal ahzab, dari hizab itu, golongan-golongan itu semua, fannaru mau itu, maka nerakalah tempatnya, tempat perjanjiannya, di tempat kembalinya di sana. Wala taku fi miryatin, maka janganlah menjadi engkau dalam keraguan, minhu, darinya, dari Al-Quran. Innahul haq, sesungguhnya itu dia itu adalah al-haq, barang yang hak, yang benar, min rabbik, dari Rabbmu. Walakin, akan tapi, aksaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak percaya, la yu'minun ya.
walakin aksar nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak percaya, tidak beriman. Jadi di sini ada, kalau sebagian bahasa mengatakan afamangkan ala bain merabbih. Ini ada yang mahdhuf katanya. Apa mahdhuf itu? Ya, tidak disebut. Ya, dibuangkan, tidak disebut. Apakah orang yang berada di atas bayinah dari Robnya, penjelasan dari Robnya, ya, itu sama dengan orang-orang yang hidupnya hanya mencari penghidupan dunia? Apa sama? Ya. Orang hidup pakai petunjuk dari Allah, mengikuti Al-Quran, apa sama dengan orang-orang yang hidup hanya cari kesenangan di dunia? Tidak usah jawaban, sudah jelas tidak sama. Sebab orang memang hanya ada dua, ya, dua macam. Orang yang hidup ini mencari kesenangan dunia saja, kesenangan dunia saja, berhenti di situ. Semua untuk cari dunia pokoknya. Ya, termasuk ada yang apa? Sekolah belajar Quran, hadis untuk cari dunia. Apa ada? Ada. Ya, ada. Masya Allah. Pernah ada orang sekolah tekan Timur Tengah, pulang bawa nama apa sini? Titel LC, ya. Tapi dibayari oleh mereka, jadi ustadz, jadi orang terkenal, tapi pekerjaannya apa? Maaf, jadi jasus. Itu jasus. Untuk mencari kelemahan orang-orang Islam, masuk sana karena ustadz terkenal bahasa Arab pinter ini, sehingga tidak mudah diketahui kalau itu sebenarnya musuh Allah. Astagfirullah. Ya. Ada, sangat ada. Gitu. Dibayar untuk itu, subhanallah. Ya. Apa sama orang ini? Ya, jelas tidak sama. Hidupnya begitu. Hanya sekedar untuk mencari duit, walaupun saya ulangi, itu hidupnya itu masya Allah, kelihatannya bagus. Jadi ustadz pinter Quran, pinter hadis, dualil pinter, tapi untuk mencari kelemahan umat Islam. Ada. Sebab kalau cari gitu orang-orang yang sudah di luar sana ya susah masuk, ya. Tapi kalau orang memang gitu kan masuk mudah, mengajar dakwah, diterima oleh banyak orang, tetapi ternyata mencari ciri. Ya. Siapa saja yang akan menegakkan syariat Islam, cari. Jadi ada malah ya sudah dibiayai di apa gini, terus nanti dihabisi. Astagfirullah. Ya. Ada yang gitu. Apakah sama dengan yang tidak sama? Ya. Jadi orang yang hidup di atas petunjuk dari Allah, hidupnya pakai Al-Quran, itu artinya apapun ya jadi ukuran adalah Al-Quran. Ya dagangnya, ya apalah kerjanya itu mandangnya dari Al-Quran. Untuk apa zaman kerja? Nanti diperhatikan juga ini. Diperhatikan zaman ada yang jadi dosen, ada yang jadi apa? Bos. Ya. Bos apa mbuh? Bos apa kon? Ya. Jadi apa yang dan duitnya melimpah ruah di dunia kelihatan gitu-gitu ya. Nah ini supaya diperhatikan saja, jangan sampai salah niat ya. Ingat lu syahidun minhu. Jadi yang membacakannya ada sebagian, mengiringnya ada syahid. Syahidnya macam saya ulangi tadi, sebagian syahid itu memang bermacam-macam ya, penyaksi ini. Ada sebagian juga kitab-kitab yang lain ya. Sini katakan Jibril yang membacakan jadi saksi. Dan sebelum juga kitabnya Nabi Musa, di kitab Taurat juga membenarkan Al-Quran. Jadi kitab yang asli yang datang dari Allah, dari kitab Taurat, ini juga menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Dibenarkan oleh Taurat ya. Dan Taurat ini menjadi imam dan rahmat. Jadi imam dan jadi ikutan di masa itu. Jadi masanya tentunya, di masa turunnya Taurat itu menjadi ikutan oleh banyak manusia, Bani Israel sana. Kalau pengen masuk jannah ngikuti kitab Taurat. Juga dunia dari belas kasih, juga rahmat dari Allah. Jadi kelihatannya apa?
aturan Islam ini kan kita yang memberatkan. Zaman Nabi Tawar ya Islam juga sebenarnya sama ya, pakai Islam. Sekarang juga pakai Islam. Itu kelihatannya memberatkan, itu bagi yang salah, istilahnya salah sangka. Ya. Kalau mau berpikir yang lurus, yang benar, ya. Kalau sampai misalnya ada yang kepingin ngelamar jadi presiden, ya banyak tuh, jadi anggota legislatif, jadi itu apa menyangka itu bukan pekerjaan, ya berat itu pekerjaannya, iya berat. Bikin keputusan ini di demo, wah berat pekerjaannya. Iya. Kenapa kok orang mencari? Karena ada sisi tanda tangannya metu duit, iya datang ke sana gitu, sudah dibiayai macam-macam, datang pulang kasih amplop yang tebel, ya dan seterusnya, disanjung-sanjung banyak orang. Ada itunya. Nah, apakah menyangka kalau orang ini apa namanya beramal ini sampai ngaji, sholat, poso itu tidak ada nilainya, tidak ada balasannya. Wadah jauh lebih besar dari itu semua. Ya, bahkan rakaat fajri katanya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apanya. Terus jangan menganggap dunia rakyat semua jadi jelek, tidak begitu juga. Iya, iya. Kalau ada hadis misalnya ada ini apa namanya dunia ini ya tidak ada seberat bulu nyamuk di hadapan Allah. Ya, jika ada dunia seberat bulu nyamuk saja, orang kau tidak dikasih sak tetes pun tidak dikasih. Bukan terus semua dunia terus jadi hina gitu, tidak begitu. Maksudnya apa? Dunia yang tidak digunakan untuk mencari ridha Allah itu tidak ada nilai sebesar apapun juga, tidak ada. Dunianya akan bermanfaat kalau digunakan untuk mencari ridha Allah, di situ tempatnya. Iya. Bukan semua dunia tidak ada artinya, enggak, tidak begitu juga. Gitu. Jadi dunia yang bisa bermanfaat, yang ada nilainya hanya yang digunakan untuk mencari ridha Allah saja. Untuk amal saleh itu yang bernilai. Yang tidak semuanya tidak ada nilainya. Seberat bulu nyamuk pun tidak. Dunia tidak ada nilainya. Sehingga kalau orang-orang kafir mau menguasai dunia ini, ya seandainya keturutan seluruh dunia milik satu orang, tidak ada manfaatnya buat dia. Di hadapan Allah tidak ada nilainya. Neraka pasti. Nah, gitu. Itu makanya di sini jadi rahmat sebenarnya. Jadi kalau orang kita diberi bebanan untuk yang mengajar bisa mengajar, yang berdakwah bisa berdakwah, sedekah bisa, itu merupakan belas kasih dari Allah, rahmat dari Allah, kebahagiaan. Itu ada bagian tersendiri. Makanya sering saya sampaikan kalau melihat jangan melihat capeknya, jangan melihat apa susahnya, tapi lihatlah di balik itu apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, kadang kita melihat orang mengajar payah-payah gini, dikejar-kejar harus begini, oleh jemaat, masya Allah, guru-gurunya ditekan oleh saat ini harus ini apalannya bagaimana harus selesai dan sebagainya, tapi di balik ininya tidak usah menyesal dengan itu. Kenapa? Jangan melihat itunya, lihatlah apa yang datang dari Allah, dijanjikan oleh Allah. Kalau melihat dari arah sana tidak ada masalah, longgar insya Allah. Gitu, masalahnya di situ. Tapi kalau dilihat dari gininya tidak ada gini. Jadi dilihat ininya ya nanti salah-salah niat akan jadi rusak juga. Astagfirullah. Nah, gitu. Kembali tadi ya. Maka dikatakan di sini ulaika yu'minun nabi. Jadi mereka itu akan beriman kepada Al-Qur'an. Jadi yang orang-orang hidup dalam di atas ini petunjuk tadi insya Allah ya akan beriman kepada Al-Qur'an. Dan siapapun yang kufur kepadanya dari semua kelompok, semua ahzab, fannaru mau itu, maka ini semua nanti tempatnya di neraka, tempat perjanjiannya. Semua dari manapun juga, yang Yahudi, yang Nasoro, yang Majusi, yang apa Buddha, yang apa saja sudah, yang komunis, yang Marxis, yang Pol, semua nanti akan masuk neraka. Fannaru mau itu. Fala taku fi miryatin min, maka kamu jangan menjadi orang yang dalam keraguan. Jangan ragu kepada Al-Qur'an sedikit pun. Nah, gitu.
Bab innahul haqqu mir rabbik, itu benar dari Rabb, walakin aktsarun nasi la yu'min, hanya saja kebanyakan manusia tidak mau beriman, mereka tidak mau percaya. Naudzubillah syaritan. Nah, di sini juga ya disebutkan dalam satu hadis juga ya, itu bahwa apa namanya, Rasulullah itu diutus untuk semuanya, semua. Bab berkaitan dengan ini, wa mayakfur bihi minal ahzab, ya, siapa saja yang kufur kepada Al-Quran dari ahzab, semua kelompok, semua golongan, dari manapun juga, fannaru mau itu. Jadi artinya seluruh orang yang mengkufuri Al-Quran dari seluruh penduduk bumi ini, yang musyrik, yang lain-lain, ya, itu semua tempatnya akan di neraka, gitu. Diterangkan juga di kitab Sahih Muslim, nanti bisa dicari, ya, hadis kanan nomor 240, yang cocok lah, cocok ya, nomornya mungkin beda biasa, ya, gitu. Dari Abu Hurairah, ya, Rasul mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak mendengar aku, ya, seorang pun, jadi tidak ada seorang pun yang mendengar aku, mendengar Rasulullah, maksudnya tahu Rasulullah, min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasroniyun, baik Yahudi maupun Nasrani, tsumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati tidak percaya dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya dengan Al-Quran ini, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Jadi seluruh muka bumi ini, orang yang pernah mendengar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya dapat dakwah dari beliau, ya, entah langsung dari beliau atau mungkin dari penerusnya seperti kita mudah-mudahan termasuk, ya, jadi penerusnya ini, ya. Ini kalau mereka sudah mendengar, dapat dakwah, tidak mau masuk Islam, tidak percaya kepada Al-Quran, tempatnya di neraka, gitu. Bab ini juga seperti yang di ayat-ayat Al-Quran disebutkan, ya, itu qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, gitu. Itu di surat Al-A'raf ayat 158, ya, itu gitu. Katakanlah ya Rasulullah, wahai seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sebenarnya aku ini utusan Allah, ya, Rasulullah ini Rasulullah kepada kalian seluruhnya, gitu. Jadi an-nas ini ayyuhan nas, nas ini semua umum, ya, ada al, itu al kata alil jinsi, al yang menunjukkan semua jenis, jadi semua jenis manusia masuk di sana, siapapun dimanapun, ya, di dunia ini, ya, baik yang di Arab dan sekitarnya, mungkin ada Arab Saudi, mungkin di Mesir, mungkin di, atau yang jauh-jauh orang-orang Indonesia ini, atau orang-orang yang bahkan orang-orang bule sana, orang-orang Barat, ya, apa Amerika, apa Eropa, apa orang Australia, apa orang mana-mana sana itu, ya, semua pokoknya sudah datang berita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kok tidak mau percaya kepada Al-Quran, itu mati, sampai mati tidak percaya, ya, tidak mengikuti Al-Quran, termasuk ahli neraka. Nah, kalau yang belum dengar bagaimana? Ya, yang belum dengar bagaimana? Nah, kalau yang belum dengar kan tentunya kesalahan kita, itu kan ini menjadi rahmatan lil alamin di seluruh alam, ya, harus disampaikan juga, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang belum kedatangan dakwah, kita termasuk bagian, punya bagian dosa. Naudzubillah syarika, ya. Saya terus terang sama ini, ya, kami ini kan hanya mau mengajar orang yang sudah mau saja, gitu. Dan mereka ini orang-orang ini yang Masya Allah
punya jasa yang sangat besar, orang-orang yang ikut jamaah tabligh itu keliling sana-sana itu, masya Allah. Ya tentunya makanya tidak usah mencela ya, itu mereka punya bagian sendiri, kita bagian sendiri. Mudah-mudahan itu masing-masing punya bagian sendiri ya. Ini bagian dakwah, yang bagian ini ya. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah semua ya. Jangan sampai ada yang mencela gitu, tidak baik mencela itu ya. Sebab yang kadang-kadang orang itu karena menekuni sesuatu merasa paling baik ya, merasa paling baik. Yang belajar ilmu pokoknya ilmu ya, memang ada ilmu, ada dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis yang membahas soal ilmu. Masya Allah, kaya liane itu serapayu kabeh, tanpa ilmu tidak ada artinya ya. Tapi juga ada yang lain juga, nanti kalau yang bahas bagian bangsa jihad pokoknya di sini pokoknya jihad tok, yang tanpa jihad itu serana nilainya, masya Allah ya. Gitu. Demikian juga orang yang dakwah ini, dakwah kamu tidak ada dakwah, tidak ada artinya, semua intinya dakwah ya. Padahal Islam itu mencakup seluruhnya ya. Ya dakwahnya iya, ya ilmunya iya, jihadnya iya, mestinya begitu semua. Mestinya cara gampangnya itu, cara boleh digambarkan ya, anggap saja misalnya apa, rumah ya boleh, kendaraan ya boleh. Misalnya zaman kendaraan yang paling top apanya toh? Mesinnya. Mesinnya bikinan made in apa sing dianggap terkenal, apa Jerman, apa Indonesia, ini punya rapat terkenal lagi. Misalnya gitu. Mesinnya bagus, terbaik di dunia. Mesin tok, tidak ada lainnya, ora mlaku. Ya, pokoknya ngongkrok di gudang lama-lama tayangan, sudah selesai. Ya, mesinnya ndak, ustadznya top, hebat, opo-opo, all-round, opo-opo bisa, tapi sendiri ndak mungkin. Ya, harus ada yang lainnya, harus ada. Ya, sing opo ban iki, ban nomor wahid ini, ban tok, nunggu gelindingan tok ae, glundung-glundung. Ya, walaupun ban dalam ya dikompo untuk ngelangen ning kono, ya, di kolam renang sana, pol-pol gitu. Tidak bisa menjalankan itu ya. Sampai kadang-kadang sing nilainya dihitung ora enek regane, murah sekali, apa pentil, gursak pentil, renek pentile, sudah habis, tidak bisa jalan. Dan ya pentil ada nilainya berapa ya, tidak ada nilainya. Maksudnya dihitung harga rupiah murah sekali, tapi itu tidak ada, habis juga gitu. Itulah makanya ini Islam sini kan menyeluruh ya, menyeluruh. Tidak boleh membanggakan satu dengan yang lain. Tidak, saya ilmu ini, kamu tidak belajar ini, tidak bisa. Iya, mestinya kerjasama gitu. Itulah kelemahan umat Islam di akhir zaman ini, masing-masing merasa lebih, merasa hebat di bidangnya masing-masing, padahal itu hanya merupakan bagian saja ya. Gitu. Gentengnya bagus sekali ya, gentengnya bagus, genteng renek-reneknya ya candal gimana, tidak ada ya gitu. Terus terang gitu, ada ilmunya gini-gini, ilmu tidak ada kekuatan, dia tidak punya ya tidak bisa, negara ambruk juga sama saja ya. Sama punya ilmu yang hebat, yang bagus, apa-apa tahu jawab, bisa jawab, ini bisa potong tangan, sing dipotong tangan ini sapa, arep motong tidak bisa karena tidak punya pisau untuk motong tangan ya, maksudnya tidak punya kekuasaan apa-apa, habis burung ya, gitu. Nah, itu makanya kembali sini ini ya, ini masing-masing ada kelebihannya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa ini semua manusia ya ini kena ancaman di sini ya, peraturan siapa yang kufur kepada Al-Quran, siapapun juga, kelompok manapun juga, itu tempatnya di neraka. Tidak peduli Yahudi, tidak peduli Nasoro, tidak peduli Cina, tidak peduli Amerika, semua ya gitu. Itu tempatnya di neraka. Makanya kita juga ini ada ketambahan di sini, fala takun fi miryatin minhu, kamu jangan ada keraguan dengan Al-Quran ini ya. Sebab kalau kepada Al-Quran udah ragu, terus yang mau dipercaya apa lagi
Kalau ini kan kalamullah, Allah itu sudah, Allah itu kurangnya apa? Tidak ada kurangnya. Ya, maha adil, maha pinter banget. Sebab kalau orang itu pinter ya, tapi tidak adil, untuk entar-entar ngapusi wong. Ya toh, banyak orang-orang pinter. Jadi justru malah biasanya para pejabat-pejabat, para penguasa di muka bumi ini saking pinter, minteri wong. Nah, orang dibodohin semua, dikuasai, misalnya begitu. Iya. Sebab kalau semua berkuasa kan tidak mungkin, dia rebutan kekuasaan habis hancur semua. Makanya dibodohin saja begini-begini dan sebagainya. Itu kalau tidak ada kan. Tapi kalau Allah tidak, pinternya tahunya semua ilmu, tidak ada yang kelewatan. Ilmu sepintar apapun juga tidak ada yang pinter. Manusia ini semua bodoh. Ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Yang dohir, yang nampak, yang makanya kalau mengikuti para nabi, para rasul nanti kita lihat ya, masya Allah itu rahasia-rahasia yang mereka mau kumpulkan ternyata gagal semua. Yang kelihatan sudah tinggal itu tidak jadi. Ya. Lihat saja perjuangan Rasulullah mulai dari hijrah dari Mekah ke Madinah sudah masya Allah ya, gampangnya gitu, belum ada kekuatan sampai lari lah gampangnya gitu ya, masuk ke gua, masuk lari sana, kejar-kejar akhirnya ya sudah selesai, berhasil di sana. Kemudian juga begitu dan seterusnya ya, itu sesuai dengan ketetapan dari Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya ya, waman atlamu, dan siapa yang lebih dolim, siapa yang lebih aniaya, mimman iftara ala Allahi kadiban, daripada orang yang membikin-bikin ala Allah, atas Allah, kadiban, kedustaan. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka-mereka itu akan dihadapkan pada Rabb mereka. Wayakul asyad, dan akan berkatalah para penyaksi, haula illadzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berbohong atas Rabb mereka. Ala kedua laknatullah, laknat Allah ala dzalimin, atas orang-orang yang dolim. Siapa orang-orang dolim? Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari sabilillah, wa yabghunaha iwaja, dan mereka mencari sabilillah itu akan kebengkokan, biar bengkong. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kepada akhirat mereka kafir. Jadi di sini ada man, siapa, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sudah jelas jawabnya. Siapa yang lebih dolim, artinya itu tidak ada, itu sudah kelas paling dolim, top dolimnya, yakni orang yang membuat kebohongan atas nama Allah ya, bikin bohong tapi mengatasnamakan Allah, masya Allah ya. Kok berani-beraninya gitu. Islam mengajari begini-begini, harus begini, harus begitu ya. Apalagi seperti ini yang muncul apa, orang-orang masya Allah tuduhan, orang-orang menyesatkan Islam dan muslimin ini banyak tuh ya, yang katanya Rasulullah apa berkata dalam Al-Quran, berkata dalam Al-Quran piye, bingung ya, banyak sekali ya penyimpangan, dan itu dicari-carikan dalil, berani mengatakan ini datang dari Allah dan seterusnya, masya Allah. Kok kendel banget ya, orang bikin dosa atas nama Allah, sengaja berani mengubah-ubah apa namanya ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya ya. Sebagaimana kalau dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu ya sama, berani mengubah kitab Taurat, kitab Injil diubah, terutama sekali yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ayat sebenarnya kalau kita lihat dari orang-orang yang konsisten ya, dari orang Alkitab konsisten itu
tahu Rasulullah itu seperti lihat anaknya sendiri, yakin benar itu yang dimaksud. Jadi Rasul yang dituju, yang disebutin dalam Taurat dan ya itu orangnya dengan berbagai macam. Sama nanti kalau dilihat sejarah seperti Rasulullah mau dagang sana, dilihat tanda-tandanya, ini jangan langsung sana, kamu nanti sana dihabisi kamu. Ya, masya Allah. Dengan tanda-tanda seperti itu, baru lihat tandanya saja. Ada tanda-tanda gini-gini, masya Allah. Ya, contoh gitu. Mereka berani mengubah ayat-ayat Allah, ya, nah, itu diubah, diganti sifat-sifat yang ada itu. Makanya tidak ada yang asli mutlak, tidak ada. Kitab Taurat kita anjir sekarang ini ya sudah, masya Allah, sebagainya diberitakan oleh Al-Quran sudah diganti-ganti, diubah dan seterusnya oleh orang-orang ahli kitab, terutama tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya. Itu termasuk terlalu berani menurut saya. Ya, tapi ini hukum Allah, ya, aturan Allah, berani mengubah. Dan nanti kalau sudah dihadapkan ya ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka dihadapkan pada Rabb mereka. Apa yang dikatakan al-asyhad, penyaksi mengatakan haula'i alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka lah orang-orang yang berbohong atas Rabb mereka. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim itu asalnya dia orang-orang Yahudi. Sekarang orang-orang Islam ada yang meniru sebagai yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya, orang Yahudi, orang Nasara. Sudah setapak demi setapak, sampai kalau ada yang masuk lubang biawak akan ikut masuk juga. Bahkan sampai kalau ada orang berzina dengan ibunya akan ada juga. Ya, umat ini yang begitu berbuat begitu, naudzubillah. Maksudnya yang sangat keji pun dilakukan juga oleh umat ini. Ya, kalau mereka ada yang mengubah kitab Allah, hadisnya juga. Kalau ayatnya tidak bisa diubah, ya dicarikan takwil-takwilnya, bolak-balik sampai gitu. Ya. Itu yang terjadi. Maka ini dilaknat. Allah akan melaknat orang-orang yang zalim. Yakni alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Mereka menghalang-halangi dari sabilillah dan mereka menghendaki supaya sabilillah jadi bengkong, biar menyimpang bagaimana. Biar orang jadi kafir bagaimana, biar orang tidak menjalani Al-Quran dengan benar bagaimana. Mereka carikan takwil, carikan dalil untuk itu. Ya. Dan memang ada ayat-ayat yang itu secara dibolak-balik ya. Ini kalau kita tidak kembali kepada ini penafsiran para ulama-ulama terdahulu ya, nanti akan terkejut juga ya, dan sangat menyimpang. Makanya untuk itu ya, kita jangan meninggalkan ulama-ulama dahulu, kitab-kitab yang dahulu ya. Kalau ngandalkan di Samilah kadang-kadang ada banyak yang digonta-ganti sudah bisa ya. Tapi kalau kitab-kitab yang lama kan enggak, insya Allah ya gitu. Makanya juga jangan tergantung pada yang modern ini ya. Tapi kembali kepada ulama-ulama terdahulu bagaimana menjelaskan ayat-ayat itu. Sebab itu bagi yang tidak tahu belajar ini, belajarnya hanya kepada orang-orang yang tersesat itu, merasa benar sekali, masya Allah. Ya, dan banyak orang terpelajar itu yang tergelincir karena apa? Tidak tahu Quran, belum pernah ngaji, terus ditipu. Ya, yang didatangkan dosen-dosen dari luar negeri sana gitu. Kemarin anak kita yang lulus dari Mahat dan sebagainya sekolah di perguruan tinggi Islam. Jadi yang nuruti gitu ya padu terus sama dosen ini. Ya, terutama dosen-dosen yang mungkin sudah baru-baru itu astagfirullah ya. Banyak yang sudah menyimpang ya. Itu yang terjadi seperti itu ya. Ada penyimpangan ya, terutama orang-orang yang intelek dibawa ke sana di istilah brainwashing, soalnya dicuci masuk gini-gini oleh orang-orang yang ya bergunaha iwajan ini, menghendaki bengkong ini. Ini akan jadi begitu. Mereka kepada akhirat mereka kafir ya. Nah ini akan jadi rusak karena naudzubillah syarri ya. Semuanya nanti akan berbalik pada Allah ya. Akan ditanyai oleh Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai berani mengubah-ubah ayat-ayat Allah Ta'ala gitu. Makanya supaya tidak tergelincir ya belajar kepada orang-orang yang memang belajar kepada
pendahulunya, ulama-ulama terdahulu, terutama ulama salaf ya, yang mereka bagaimana menjelaskan soal Al-Quran biar tidak tertipu atau tergelincir darinya. Baik, sampai ini barangkali ada yang ditanyakan. Ini masih ada beberapa menit ya. Apa yang disampaikan sampai ayat yang ke 19 dari surat Hud ini ya. Barangkali keterangan saya ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada ya ya. Bagaimana niatnya? Iya. Terus dia tobat. Tobat Ya, tobat dia minta ampun kepada Allah. Apakah amalan yang pernah dia lakukan dengan niatan dunia kemudian dengan tobat dia mendatangkan pahala? Wallahu a'lam ya. Kalau niat yang sudah lewat, sudah niat untuk dunia ya sudah habis. Kalau bertaubat kan tinggal amal yang untuk yang akan datang saja. Yang sudah lewat ya sudah lewat. Iya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini? Apa yang Ustadz doakan kepada anak-anak Al-Ustadz? Kenapa yang selama ini kami doakan kok berbeda dengan yang ada? Apa maksudnya apa ini? Apa yang Ustadz doakan kepada anak-anak Al-Ustadz? Ya, anak doakan baik-baik gitu. Doanya kan semuanya supaya jadi anak-anak yang baik, yang soleh-soleh. Ya. Nah, kalau ternyata kok berbeda jadi anak yang tidak baik, ya doa bisa saja. Jangankan kok kita, Nabi Nuh anaknya mlebu neraka. Iya, Nabi Nuh itu loh, anaknya sendiri masa ora didongake karo Nabi Nuh. Masya Allah, kita terlalu berat kalau menuduh Nabi Nuh tidak doakan anaknya ya. Nah gitu. Jadi ya kita berdoa ya, berdoa saja, insya Allah diberi pahala oleh Allah. Kita punya anak, didoakan anak yang baik-baik, termasuk anak didik ya, didoakan. Nah, perkara yang mencolot ya itu qadarullah apanya ya, orang tidak bisa mengubah ketetapan Allah Ta'ala gitu. Jadi kalau Al-Ustadz selama ini, cuma juga Ustadz yang lainnya, saya juga husnudzonnya begitu, tidak pernah mendoakan jelek kepada mereka, walaupun yang sudah keluar sekalipun ya, tidak pernah didoakan jelek, doakan baik-baik. Soal hasilnya bagaimana ya itu terserah kepada Allah. Sebab kalau memang ketahuan dari Allah, Rasulullah loh soalnya mendoakan baik pada pamannya namanya Abu Thalib iya, dan sudah membela mati-matian ya, tapi sampai akhirnya tidak beriman ya sudah, itu qadarullah ya, ketetapan dari Allah, hingga tidak bisa mengubah ketetapan dari Allah Ta'ala ya. Jadi selama ini setahu saya juga ya tidak ada ustaz yang mendoakan jelek kepada anak-anaknya, baik anaknya sendiri maupun anak-anak didiknya ya gitu, tidak kepengen anak jadi tidak baik. Kalau ada hasilnya yang anak-anak ada yang dalam tanda petik ya jadi baik ya alhamdulillah, sesuai dengan apa doanya. Ada yang tidak baik ya sudah, itu qadarullah ya. Saya ulangi, tidak bisa mengubah ketetapan Allah Ta'ala gitu. Ya, kayaknya juga itu ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang punya anak, silakan didoakan baik-baik, jangan sekali-kali mendoakan yang tidak baik. Kok hasilnya ada yang tidak baik ya sudah, rupanya itu
qadarullah, ketetapan dari Allah. Sebagainya saya beri contoh tadi, Nabi siapa? Nabi Nuh misalnya, anaknya tetap mlebu neraka. Nabi Ibrahim, bapaknya tetap masuk neraka. Nabi Muhammad SAW, pamannya tetap tidak beriman sampai meninggalnya. Apa tidak didoakan? Ya didoakan, ya. Nah, cuma itu rupanya menjadi ketetapan dari Allah, ya sudah. Baik, saya kira saya dulu untuk siang ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasan lain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin.